Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa dalam Islam ada aturan tentang anjing? Apakah ini berarti Islam membenci anjing atau bahkan melarang umatnya berbuat baik kepada hewan? Jawabannya, justru sebaliknya. Dalam Islam, kasih sayang kepada semua makhluk hidup adalah amalan besar. Bahkan ada kisah terkenal yang diriwayatkan dalam kitab hadits seperti Sahih Bukhari tentang seorang wanita yang penuh dosa, yang diampuni dan masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Artinya jelas, Islam tidak membenci hewan. Lalu kenapa ada larangan memelihara anjing? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hukum asal memelihara anjing tanpa kebutuhan adalah tidak diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang memelihara anjing tanpa kebutuhan, pahalanya bisa berkurang setiap hari. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketenangan masyarakat. Namun Islam juga realistis. Ada pengecualian. Anjing boleh dipelihara jika ada kebutuhan, seperti untuk berburu, menjaga ternak, menjaga ladang. Dan sebagian ulama juga membolehkan untuk menjaga rumah jika memang ada kebutuhan nyata, seperti tempat yang sepi atau rawan. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Jika seseorang memelihara anjing, seharusnya tidak berada di dalam rumah. Karena dalam hadits disebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Selain itu, ada hikmah sosial yang jarang dibahas. Gonggongan anjing bisa mengganggu lingkungan, terutama di pemukiman padat. Bayangkan jika setiap malam anjing terus menggonggong. Tetangga tidak bisa tidur, anak kecil terbangun, orang sakit terganggu. Islam sangat memperhatikan kenyamanan dan menjaga hak-hak masyarakat, terutama tetangga. Mengganggu tetangga adalah salah satu dosa besar di dalam Islam. Jadi aturan ini bukan hanya soal individu, tetapi juga menjaga ketenangan lingkungan. Lalu bagaimana dengan memegang anjing? Banyak orang mengira jika menyentuh anjing langsung najis, padahal tidak sesederhana itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang najis adalah air liurnya, bukan seluruh tubuhnya. Artinya, jika menyentuh anjing dalam keadaan kering, tidak otomatis najis. Namun jika ada air liur atau kondisi basah, maka dianjurkan untuk bersuci. Caranya, dalam hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa wadah yang terkena air liur anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Para ulama mengambil kaidah dari hadits ini. Jika terkena najis anjing, maka dianjurkan mencuci 7 kali. Jika tidak ada tanah, sebagian ulama membolehkan menggunakan sabun atau pembersih modern. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat detail dalam menjaga kebersihan. Bahkan secara kesehatan, kontak berlebihan dengan hewan bisa membawa penyakit, mulai dari infeksi bakteri hingga parasit. Karena itu, aturan dalam Islam bukan sekadar ritual, tetapi perlindungan bagi manusia. Kesimpulannya, Islam tidak melarang karena benci. Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Memelihara anjing tanpa kebutuhan tidak dianjurkan, namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Menyentuh anjing tidak otomatis najis. Yang perlu diperhatikan adalah air liurnya. Dan yang paling penting, Islam menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketenangan masyarakat. Menurut kamu, apakah banyak orang masih salah paham tentang hal ini? Tulis pendapatmu di komentar.